semuanya, perkenalkan nama saya Sylvie dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ekonomi yang bertema asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Akar masalah yang saya temukan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat asuransi kesehatan dan jiwa dalam melindungi diri dan keluarga dari risiko kesehatan dan finansial di masa depan. Di sini kita sasarannya untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Sebelum bahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas apa sih yang dimaksud dengan asuransi itu. Nah, asuransi adalah sebuah proteksi penting dalam pengelolaan keuangan seseorang. Mengacu pada situs OJK, asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi, di mana itu sebagai penanggung, dan masyarakat sebagai pemegang polis. Secara singkat, perjanjian antara seorang penanggung dan juga tertanggung. Penanggung itu adalah perusahaannya, sedangkan yang tertanggung itu adalah kita, masyarakat yang ditanggung oleh perusahaannya. Secara umum, asuransi memiliki beberapa manfaat, antara lain memberikan program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian sebagai tabungan dan juga investasi masa depan. Adapun jenis asuransi berdasarkan jenisnya, yaitu asuransi jiwa, kesehatan, asuransi jaminan hari tua, properti, pendidikan, asuransi kendaraan bermotor, dan masih banyak asuransi jenis lainnya. Nah, pada artikel ini kita akan mempersempit, kita hanya akan membahas mengenai asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Kedua jenis asuransi ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kedua jenis asuransi ini mengandung arti sebuah program perlindungan yang memastikan keamanan finansial dan kesehatan individu maupun keluarga. Asuransi jiwa memberikan manfaat pembayaran kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Sedangkan asuransi kesehatan memberikan perlindungan terhadap biaya pengobatan dan perawatan medis tertentu. Untuk mendapatkan semua itu, pemegang polis harus membayar sejumlah premi yang telah disepakati kepada perusahaan asuransi. Nah, contohnya nih, ada seseorang yang jatuh sakit. Nah, semua tanggungan biaya itu akan ditanggung oleh asuransi tersebut, dengan catatan harus sesuai dengan manfaat premi yang dia bayarkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke akar masalah. Nah, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat asuransi, kesehatan, dan juga jiwa? Yang kita sasarkan itu kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, masyarakat itu sering kali enggan untuk memasuki sebuah asuransi, bukan hanya asuransi kesehatan dan jiwa. Nah, beberapa alasan yang mungkin dapat masuk akal gitu ya. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya asuransi kesehatan maupun jiwa. Kurangnya edukasi dan juga pemahaman yang cukup tentang perlindungan finansial jangka panjang yang dapat membuat mereka merasa bahwa asuransi itu tidak penting atau hanya sebagai biaya tambahan yang tidak perlu. Kemudian, ketidakpercayaannya terhadap industri asuransi. Di sini masyarakat menganggap asuransi itu tidak handal gitu. Mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap industri asuransi karena pengalaman buruk ataupun persepsi bahwa klaim yang sulit diproses. Ketidakpastian mengenai keandalan dan integritas perusahaan asuransi juga dapat membuat mereka ragu untuk memasuki sebuah asuransi. Selanjutnya ada kurangnya informasi. Nah, ada yang kurang kesadaran, pasti ada yang kurangnya informasi tentang produk dan juga manfaatnya. Nah, ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis, perlindungan asuransi, dan juga manfaat yang ditawarkan, mereka mungkin tidak menyadari sejauh mana sih asuransi itu dapat melindungi diri dan keluarga dari risiko kesehatan dan finansial di masa depan.
Kemudian yang keempat, adanya keterbatasan keuangan. Nah, bagi sebagian masyarakat, keterbatasan keuangan itu mungkin bisa menjadi penghalang untuk memasuki sebuah asuransi. Mereka mungkin menganggap premi yang harus dibayarkan itu sebagai beban keuangan tambahan yang tidak dapat mereka tanggung. Nah, mereka pasti berpikir bahwa kehidupan makan minumannya aja belum terpenuhi, apalagi ikut-ikut asuransi beginian. Nah, ada pun solusi yang dapat saya berikan, kita juga bisa memilih asuransi dengan premi yang terjangkau. Bisa mencari perusahaan asuransi yang menawarkan produk dengan premi yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Kemudian pilih polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Kita fokus pada perlindungan yang paling penting bagi kita dan juga keluarga kita. Kita mengidentifikasi resiko yang ingin kita lindungi seperti resiko kesehatan, risiko kematian, dan pilih polis asuransi yang memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita juga bisa mencari tahu sebuah subsidi ataupun program bantuan. Beberapa negara atau lembaga pemerintah mungkin menyediakan subsidi untuk membantu masyarakat dengan keterbatasan keuangan agar dapat memperoleh asuransi jiwa dan juga kesehatan. Selanjutnya, adapun solusi dari akar permasalahan tersebut. Kita dapat belajar melalui pendidikan yang ada di sekolah. Nah, guru-guru ini bisa mulai menyisipkan nih memasukkan materi mengenai asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Kemudian dengan menyediakan pemahaman yang lebih awal tentang pentingnya perlindungan asuransi kepada generasi muda, tentunya kesadaran masyarakat akan meningkat secara bertahap. Selanjutnya dilakukannya edukasi keuangan. Literasi finansial merupakan kemampuan untuk mengembangkan kesadaran akan isu serta masalah keuangan dan belajar keterampilan dasar yang berkaitan dengan penghasilan. Nah, kita perlu adanya literasi sejak dini, literasi tentang keuangan, sehingga masyarakat pun tahu ini asuransi kesehatan dan juga jiwa. Selain itu, perusahaan asuransi ini juga dapat menyederhanakan produk asuransi. Maksud menyederhanakan ini adalah membuat bahasa produk asuransi yang lebih mudah untuk dicerna atau dipahami oleh masyarakat. Mengurangi istilah teknis dan mengganti bahasanya dengan bahasa yang lebih akrab bagi masyarakat umum yang sehingga dapat membantu menghilangkan kebingungan mereka. Sehingga dengan begini kita dapat meningkatkan minat mereka terhadap asuransi tersebut. Nah, berikut ini disajikannya contoh nyata yang dapat membuka pikiran orang-orang mengenai sebuah asuransi. Kita misalkan saja Pak B adalah seorang buruh pabrik dengan penghasilan yang terbatas. Nah, dia memiliki tanggungan nih, yaitu istri dia dan 2 anak dia. Kemudian keuangan keluarga Pak B itu selalu kritis dan mereka seringkali tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat. Suatu hari nih, Pak B mendengar cerita dari seorang teman tentang betapa pentingnya memiliki asuransi jiwa dan kesehatan. Terinspirasi oleh cerita tersebut, Pak B mulai mencari tahu lebih lanjut tentang asuransi jiwa dan juga kesehatan. Nah, berarti Pak Bude ini sudah menerapkan namanya literasi finansial, yaitu ya membaca tentang literasi keuangan gitu. Dengan pencariannya, Pak B langsung memutuskan untuk mendaftar ke program tersebut. Singkat cerita nih, Pak B mengalami kecelakaan serius yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi. Nah, berkat asuransi kesehatan yang dia telah mengikuti programnya, biaya pengobatan yang mahal itu dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga keluarga Pak B tidak terbebani secara finansial. Kisah nyata tersebut adalah bagaimana asuransi jiwa dan kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Dalam kasus ini,
Pak B melalui edukasi dan juga literasi finansial itu dapat melindungi keluarganya dari risiko kesehatan dan finansial yang dapat menghancurkan mereka. Nah, meskipun masyarakat seringkali kurang menyadari manfaat asuransi itu, langkah-langkahnya seperti pendidikan di sekolah, edukasi keuangan, penyederhanaan produk asuransi, dan contoh nyata yang menginspirasi seperti kasus Pak B dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka. Dengan peningkatan kesadaran, masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dapat lebih memahami pentingnya memiliki asuransi kesehatan dan jiwa sebagai perlindungan finansial yang dapat memberikan keamanan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga di masa depan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.